Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7RB akan mempresentasikan tugas besar basis data kami dengan judul Simple Shopping Dataset. Selanjutnya, dan anggota kelompok kami adalah Fabio Hetvan Gagano, Feni Cecilia dan Junpito Salim, kemudian ada Akbar Fadilah Irsyad Usman, dan selanjutnya ada Alem Ardemi. Dan selanjutnya adalah latar belakang. Pada era sekarang yang semakin maju dan serba internet, maka belanja pun dapat dilakukan dari internet atau biasa disebut dengan online shopping. Belanja online adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang dan jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Dan tujuan dari RBL ini adalah pertama, untuk memahami penggunaan basis data dalam pengelolaan database dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengetahui tampilan baru setelah dikelola menggunakan sistem basis data. Selanjutnya adalah mengetahui beberapa orang yang memiliki spending score terbanyak. Kemudian ada normalisasi pada dataset. Normalisasi dataset terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk. Yang pertama itu 1NF, kemudian 2NF, selanjutnya 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuannya yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan normalisasi. Di sini ada 3 tahapan normalisasi. Yang pertama adalah bentuk tidak normal atau abnormalized. Bentuk tidak normal atau abnormalized ini merupakan kumpulan data yang direkam dan tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data seperti insert, update, dan delete, atau biasa disebut juga dengan anomali. Next. Yang kedua adalah tahapan first normal form atau 1NF. First normal form ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. Next. Yang ketiga adalah tahap 2NF. Tahap ini melakukan dekomposisi tabel menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci itu haruslah unik. Langkah-langkahnya adalah menghapus beberapa subset data dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah. Yang kedua, menghubungkan antara tabel baru dan tabel lama, sehingga menciptakan foreign key. Yang ketiga adalah tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional bergantung pada kandidat key pada tabel. Skema rasional. Skema rasional ditemukan oleh E.F. Stott. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan suatu berkas data. Di tabel relasi ini, yang pertama ada market, memiliki atribut market ID sebagai primary key, lalu customer ID, foreign key. Lalu kedua, customer memiliki atribut customer ID sebagai primary key, gender, age, dan income. Lalu ketiga ada shop, memiliki atribut customer ID dan market sebagai foreign key. Lalu DDL data yang digunakan, seperti perintah yang merupakan fungsi utama dari DDL dalam SQL. Selain itu, dalam DDL juga memiliki perintah lain yaitu alter, drop, rename, dan show. Lalu di DDL yang pertama, create the database,
perintah ini digunakan untuk membuat sebuah database baru yang akan digunakan dalam RBL ini. Lalu create database tubers. Setelah pembuatan database, maka database tersebut sudah bisa diakses dengan perintah use tubers. Selanjutnya adalah DDL dengan create table. Perintah yang digunakan untuk membuat sebuah table baru dalam database. Seperti contoh, ini membuat tabel customer dengan primary key customer ID dan terdapat beberapa key lainnya, gender, age, dan juga income. Selanjutnya ada cara membuat tabel nama customer yang berisi customer ID sebagai primary key dan terdapat gender, age, serta income. Membuat tabel dengan nama shop yang berperan sebagai table many to many yang berisikan market ID serta customer ID sebagai foreign key. Selanjutnya juga ada kode untuk membuat tabel dengan nama market. Di market ada kolom yang tidak boleh kosong yang menjadi primary key dari tabel. Market bernama market ID. Tabel ini juga menerima data dari tabel lain sebagai foreign key, yaitu customer ID. Selanjutnya, implementasi sintaks dari data definisi language. Setelah masuk dan membuat tabel ke dalam database, untuk melihat hasil tabel tersebut dengan menggunakan perintah berikut untuk menampilkannya, yaitu dengan perintah dash market titik koma, sehingga akan terlihat outputnya pada gambar di bawah berikut. Next. Selanjutnya, data manipulation language. Data manipulation language merupakan konstruksi untuk memanipulasi atau mengolah data yang kita punya ke dalam tabel. Yang pertama ada insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel yang kita punya. Contohnya sebagai gambar yang ada di samping. Yang kedua, update. Perintah update ini digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada dalam tabel. Contohnya seperti gambar di samping. Yang ketiga ada delete. Perintah ini adalah perintah untuk menghapus data atau objek yang telah ada dalam basis data yang kita punya. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada advanced query, yaitu ada insight. Advanced query merupakan perintah lanjutan dari DML yang bisa kita gunakan untuk mengambil insight dari data yang kita punya. Berikut adalah perintah umum dari insight. Yang pertama min dan max. Kedua perintah ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dan terbesar dari data yang kita punya. Contohnya sebagai gambar di samping. Yang kedua ada count, average atau AVG, dan sum. Count digunakan untuk mencari jumlah baris dari data yang ada. AVG atau average untuk mencari rata-rata dari baris yang ada, dan sum untuk mencari total dari kolom numerik. Contohnya ada di gambar sebelah kiri. Dan selanjutnya ada perintah join, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel yang ada berdasarkan hubungan dari tabel tersebut. Hubungan ini biasanya dalam bentuk reference. Contohnya ada pada gambar berikut. Sekian dari kami, kelompok 7 basis data kelas RB. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.